Jadi begini kak, sebelumnya tuh saya kesini tuh ingin melaksanakan konseling dengan kakak nih. Oh baik, terima kasih karena sudah datang kemari. Sebelumnya boleh kamu perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agus Indriyanti. Kakak bisa panggil dia sih. Namanya dipanggil dia itu sekarang kakak izin memperkenalkan diri ya. Apakah dia bisa dipanggil apa? Oh baik kak. Kalau boleh tahu, dia sekarang bagaimana? Masih sekolah? Kebetulan udah lulus sih kak, tapi kalau sekarang sudah kuliah Oh sudah kuliah ya, semester apa dia? semester 5. Apa sebelumnya kamu sudah pernah melaksanakan sesi konseling? Pernah sih kak beberapa kali. Berarti sudah paham apa itu konseling ya? Insya Allah saya sudah. Baiklah, kalau begitu akan mengatakan sedikit ya bahwasanya kita akan melaksanakan kegiatan sesi konseling ini selama 15 atau 30 menit, dan konseling ini dilandasi oleh beberapa asas yang salah satunya adalah asas kerahasiaan, yang mendukung semua informasi yang dia sampaikan ini tidak bocor hanya apa saja yang tahu, dan ada yang ingin ditanyakan. Kalau untuk sekarang sih cukup lah. Baiklah, apakah dia sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling ini? Insya Allah sudah siap. Kalau begitu, mungkin silakan cari posisi tenang dulu supaya lebih rileks. Sudah kak. Dan sekarang dia dapat menceritakan apa saja yang mengganggu perasaan dia atau masalah yang sedang dia hadapi. Baik kak. Sebenarnya gini kak, mungkin sepele ya kak ya. Mungkin tuh kalau orang-orang pikir itu lebay sih, tapi menurut saya itu nggak lebay kak. Kayak lebih seram aja rasanya kalau saya tuh kayak merasa diteror gitu loh kak. Ya seperti diteror kak, sering mengirimi saya hal-hal yang tidak senonoh gitu kak. Dalam bentuk apa dia mengirimkan hal-hal yang tidak senonoh itu? Kayak bentuk pesan atau foto itu bisa biasanya tuh lewat DM Instagram gitu loh kak. Boleh saya tahu seperti apa? Boleh sih kak, kayak gini loh kak, dia tuh kayak ngirim pesan ini gitu, contohnya kayak gini, mbak mau nggak main sama aku, atau ngirim foto-foto dia lah gitu. Dan di sini juga saya tuh kadang kaget banget gitu, saya kira tuh orang yang ngirim itu tuh laki-laki, tapi ternyata itu perempuan kak. Perempuan, boleh kamu ceritakan lebih detail lagi? Boleh. Awalnya tuh dia suka kirim pesan gitu ya kak ya. Terus saya tuh mikir kayak orang yang mau nanya gitu. Biasanya kan banyak sih orang yang mau nanya gitu ya kak ya. Dan saya ladenin sih kak. Karena ya gitu, ternyata malah dia tuh nggak sopan gitu. Makin lama tuh makin merembet gitu kak. Nanyain saya udah punya pacar atau belum, atau pokoknya nanyain yang ke arah yang pendekatan hubungan gitu kak, saya rasanya. Jadi tuh saya ngerasa lebih kayak risih gitu ya kak ya. Jadi saya nggak balas tuh. Nah beberapa jam kemudian tuh biasanya dia ngirim pesan lagi tuh spam gitu, kayak mbak gitu, sampai beberapa kali tuh biasanya. Jadi saya tuh balas lagi tuh. Nah, balasan pesan dia tuh setelah itu tuh biasanya malah ngajak kayak berhubungan gitu kak. Kayak terus bilang badan saya bagus atau sebagainya gitu. Dia juga sering ancam saya kalau saya nggak balas pesan dia nih misalnya, foto saya tuh akan dijadikan fantasi dia gitu loh kak.
saya juga kesel dong, saya juga kayak merasa marah gitu, jadinya saya balas dong kak. Maksudnya apa ya, apa namanya, maksudnya apa ya, atau itu tuh nggak sopan gitu. Mau dibalas lagi, mbak, mbak atau apa namanya, mbak gitu, kayak pesannya tuh beruntun gitu loh kak, kayak spam modelnya. Nah setelah itu saya tuh, setelah dia tuh sering kirim foto juga gitu, saya tuh kaget banget kak, ternyata tuh dia tuh perempuan gitu yang ngirim pesan, kadang juga ngirim pesan suara gitu. Lalu setelah ini apa ada sesuatu yang kamu lakukan? Biasanya sih kalau kayak gitu saya blokir sih kak, atau saya hapus, unfollow gitu. Terus tapi apa biasa sih kamu juga Masih sih kak, malah kadang dia tuh buat IG lagi gitu kak, terus di sini tuh saya mulai diteror lagi dengan video call gitu di Instagram saya, terus dia itu mengirim foto-foto lagi gitu kak dia. jadi dia buat akun baru terus nempel kamu lagi. Nah itu langsung berapa? Iya, nggak lama sih kak, tapi saya ngerasa risih aja gitu, jadinya saya blok lagi gitu kak. Masih sih kak, itu buat akun lagi, tapi karena saya privacy nih, jadinya tuh masuk ke permintaan apa followers gitu loh kak. Dan pesannya itu juga kan kalau biasanya dikunci tuh masuknya ke permintaan beri pesan itu ya kak ya. Nah di situ jadinya nggak seberapa. Baiklah, apakah kamu merasa aksi teror ini sudah berhenti dengan kamu privacy akun dia saja, akun kamu saja? Sih kak, kayak saya tuh merasa ngeri aja gitu kak. Apa ini tuh termasuk pelecehan seksual ya kak ya? Iya, ini sudah termasuk cyber harassment, perilaku pelecehan di mana sebuah kiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan dan apabila tidak dituruti maka akan diancam. Perilaku menimbun yang dilakukan pelaku dengan mengirim pesan yang tidak senonoh saat melakukan chat seperti yang kamu alami saat ini. Jadi itu tuh termasuk pelecehan ya kak ya? Jadi gimana ya kak, selain saya blokir itu atau saya privacy akun IG saya takut loh kak kalau dia tambah parah ini berkelanjutan. Kakak paham apa yang kamu rasakan. Sebelum itu kakak boleh menanyakan beberapa hal yang mungkin keluar dari topik kita sedikit, apakah boleh? Boleh, silakan kak. Kakak boleh tahu nggak nih apa yang menjadi panutan kamu atau kegagalan kamu saat ini? Kalau panutan sih ada sih kak. Saya tuh suka sama Abizar gitu. Entah kenapa saya ngefans gitu si Abizar Al-Ghafari itu loh kak. Kakak bicara menjadikan sebagai panutan. Keren aja sih kak menurut saya. Keren banget sih. Oke, baiklah. Apa kamu pernah berpikir kalau Abijah mengalami hal yang kamu alami saat ini? Mungkin enggak sih kak. Yakin? Baiklah, kita cari dulu ya. Beliau bahkan mengalami secara langsung, kamu bisa membaca. Dari sini tanggapan kamu. Benar sih kak. Dia juga ngalamin ya secara langsung. Sedangkan saya kan di media sosial kak. Benar, beda
beda situasinya. Tetapi apakah kamu sudah ada gambaran sedikit dari berita tersebut? Belum sih Kak. Oke, baiklah kalau begitu kita akan bermain peran saja. Kakak akan menjadi model yang bisa kamu amati dan mungkin saja bisa kamu ikuti untuk mempermudah kamu dalam mengatasi masalah ini. Oke Kak, saya setuju. Pertama, kakak akan menjadi teman kamu, sedangkan kamu akan menjadi kamu yang baru saja mengalami teror ini. Baik Kak. Kita mulai ya. Hai, ada apa denganmu? Kenapa bisa sekali? Kayaknya nih ada yang ngirimin pesan. Ya seperti biasa, pesan senang parah banget loh pokoknya. Kenapa enggak kamu laporin aja atau enggak kamu report aku? Ya sudah sih sebenarnya, tapi apakah beda dengan blogger? Beda kalau kamu melaporkan dia pada opsi yang dia nggak bisa buat akun lagi, ya berarti dia nggak bisa buat lagi tuh akun yang baru. Kamu yakin? Yakin, coba saja kalau memang dia masih menyerang kamu, alangkah baiknya kamu laporin aja ke pihak yang berwajib, atau tidak kamu upload viralin akun dia gitu di sosial media yang lain. Kalau udah viral kan pasti banyak tuh yang bakal bantu kamu. Oh iya juga ya. Baik, kita berarti sampai di sini. Jadi apa yang kamu mengerti dari dua contoh model yang telah kakak berikan jika kamu sendiri simpulkan? Apakah kamu menemukan solusi dari masalah kamu? Mungkin langkah pertama yang bisa saya lakukan itu menegurnya ya kayak dengan baik, tapi tidak marah, tapi tegas gitu, seperti yang dilakukan oleh Abizar sih. Kalau langkah yang pertama itu berhasil, mungkin ke langkah yang kedua yaitu dengan melaporkan ke orang yang berwajib gitu ya Pak. Dan setelah itu berhasil juga, mungkin bakal lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu dengan membuat atau memviralkan isi chatan itu ya. Mungkin dengan itu dia bisa berhenti gitu mendengar saya. Dan untuk sementara waktu, mungkin saya bakal tutup Instagram saya dulu deh Kak, supaya nggak terganggu gitu. Dan juga saya tuh nggak mau merasa cemas gitu Kak. Bagus sekali ya. Apa kamu sudah paham apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Mungkin saya akan mencoba itu sih Kak. Dan saya juga udah paham. Maka kamu bisa mencobanya secara bertahap ya, atau kamu bisa saja langsung melaporkannya, karena ini sudah termasuk pekerjaan karena sampai detail begini. Iya Kak, benar sekali. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah sudah membaik sih Kak, udah lega juga, udah tenang. Baiklah, kalau kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan, kita akhiri saja sesi konseling ini. Apa yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa udah gak ada lagi Kak yang mau didiskusikan, soalnya tadi udah dijelasin sama Kakak. Mungkin nanti bisa konsultasi sama kakak bagaimana perkembangannya, atau bisa menemui kakak kapan saja. Baik Kak. Kalau begitu, apabila saya ada salah kata atau penyampaian, saya minta maaf. Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.